Dulu warkop tuh ada Biasanya bubur kacang kacang gitu. Sama paling Indomie. sama kue pancong. Sama kue pancong cocok tuh. Berasa ada bantuan dari film Friends tadi sih. juga, bener. Gitu ya. Jadi kayak istilah-istilah decaf, Cappuccino, double shot gitu ya. espresso. Ya kalau gue cappuccino sore-sore nongkrong di coffee shop sambil nunggu cewek sekitar umur 20-an gitu ya. Kita ngobrol gitu, ketawa-tawa, lupa waktu gitu kan kadang-kadang kan. Ya. Itu tuh sebenarnya esensi dari ngopi sih sebenarnya. Gue mau buka ini, emang sebenarnya zaman dulu tuh kita seneng tuh kalau lagi nongkrong-nongkrong itu ngopi-ngopi ya. Cuman gue pengen kilas balik lagi aja waktu tahun-tahun zaman-zamannya retro. Kita ngomong tahun 70, 80, 90 ya. Sebenarnya kan coffee shop waktu itu belum ada ya. Belum ada ya. Coffee shop mungkin ada. Tapi kafe yang nggak ada. Coffee shop di hotel biasanya. Soalnya kalau di pinggir jalan namanya warkop, warung kopi. Nah, oke, udah mulai lu dulu deh. Gimana tuh ceritanya? Ya kalau gue kan emang nggak tahu kenapa ya, gue dari dulu emang gue SMA tuh gue udah mulai suka ngopi lah gitu. Cuma apa namanya ya masih ya kopi-kopi yang apalah gitu yang waktu itu inisial N itulah. Ya. Kopi instan inisial N. Nyonya. Masa ya itu terus udah gitu bikin sendiri kan, terus udah gitu kuliah kalau nggak salah tuh ada serial di TV swasta, salah satu TV swasta dengan inisial RCTI. Itu udah lengkap, Pak. Udah lengkap. Banget. Tapi masih pakai decoder. Dan mentereng banget dulu tuh punya decoder ya. Decoder. Jarang-jarang loh dulu yang punya decoder ya. Makanya gitu. Terus biar gaya di depannya tuh di pagar ada tulisan rumah ini menggunakan decoder. Iya dia inget. Ya, itu soalnya pas zaman-zaman Piala Dunia ya, mulai masuk decoder. Tapi ngomongin decoder, dulu juga sempat apa? Parabola. Oh iya. Gaya lagi. Iya, parabola itu lebih mentereng lagi. Mentereng lagi, Ada radarnya. Kalau sinyalnya bisa goyang gitu. Benar. Iya, ya itu ada serial Friends kan, ada serial Friends, terus udah gitu, itu selalu ada adegan dibuka atau paling tidak di tengah tuh ada mereka ngopi di kafe namanya Central Perks kan. Nah, mulai itu udah mulai gue intens tuh ngopi gitu. Terus gue cari di sini kok nggak ada ya gitu di Jakarta gitu tahun-tahun itu gitu kan. Sampai apa namanya? Gue ngopi tuh cari tempatnya susah banget. Emang ada namanya kafe gitu. Tapi begitu gue masuk, lah ini mah restoran atau pub malah gitu kan ya. Ada live Atau music. ada live music, pokoknya harus ada top 40 band gitu kan. Ntar kita bahas itu ya. Terus udah gitu, akhirnya, nah dulu tuh akhirnya gue buka juga tuh tahun 96, 97 kurang lebih. Itu buka di PI Mall 1. Itu masih satu ya, depannya lapangan parkir ya. Satu kalau nggak salah ya. Iya, itu gua ke situ buka yang namanya Cafe Regal. Ya, ada. Cafe Regal. Sebelumnya sih emang ada itu ya, Olala ya kalau nggak salah ya. Olala tuh gue taunya pertama tuh di Blok M deh. Di Blok M ya, Sempat ada Plaza cabang. Raya. Iya, benar. Sempat ada cabangnya tuh di Plaza. PIM. Oh iya. Di Plaza Senayan juga ada. juga Plaza setelah Senayan itu. di situ. Placenta ya orang bilang. Pasti Makanya tolong. nggak tahu. Plaza Senayan tahu. Kalau nggak tahu juga Plasentol. Plaza Senayan tolol. Bercandaan plesetan nih. Bener-bener enggak apa itu retro banget. Emang zamannya singkatan-singkatan. Plasentol. Kamu itu enggak tolol. Itu yang menurut gua paling pas gitu kan. Harga ada cappuccino. Gua baru kenal ada cappuccino, ada mochaccino, ada apa segala macam. Dan saat itu juga lumayan masuk di kantongnya mahasiswa gitu. Ya iyalah. Anak SMA ya. Satu mug tahun 96 97 itu satu mug 3.000 2.500 sampai 3.500 gitu kan. mug loh. Mug, ya. Bukan cangkir ya. Iya. Mug
Ya persis kayak di Central Park gitu gitu. Iya. Gitu dan ya akhirnya gue jadi reguler di situ ya, nongkrong di situ segala macam. Nah, terus udah gitu ya itu berlangsung cukup lama sampai 2000-an, habis itu baru mulai mungkin 2000 pertengahan 2000 awal baru mulai yang kopi culture kayak ada di sekarang gitu. Gue sempat inget lama kok gue nyari tempat-tempat kayak gitu ada dulu. Oh ada kalau itu ya ada yang namanya Tornado. Tornado Coffee di awalnya di Kemang Bangka. Itu mirip juga kayak gitu, kayak Regal tapi dia standalone bukan di mall. Kalau Regal kan selalu di mall atau di bangunan yang udah existing. Kalau Tornado tuh enggak gitu, itu ada satu tempat. Itu juga tempat ngumpulnya para mahasiswa saat itu gitu ya. Mahasiswa nggak sama pekerja kreatif waktu itu. Oh, Anak-anak iya, agensi. iya. Agensi, Anak anak agensi sama film gitu atau PH gitu. Tapi kalau misalnya inget-inget lagi karena emang kita kan kayaknya budayanya doyan ngariung gitu ya, doyan nongkrong. Itu yang ngebedain sama sekarang kali ya. Sama sekarang. Dan dulu kan memang juga barometer pergaulan mungkin di tempat tongkrongan gitu kan. Yoi. Sehingga satu tempat tongkrongan bisa naik kalau misalnya ada yang kalau zaman sekarang yang istilahnya anak-anaknya culture. Saat itu namanya belum culture ya, masih anak gaul gitu Anak kan. gaul. Yoi. Jadi kalau anak gaulnya ada di situ tuh ya kita pengen nongkrong di situ juga akhirnya gitu. Kayak di Cafe Regal itu emang naiknya gara-gara anak-anak Dewa dulu. Sering nongkrong situ Dewa ya. 19, Aksan awalnya, Aksan, terus Baby Romeo, terus ya itulah mulai tuh gengnya Dani datang ngobrol di sana sampai dari sore biasanya mereka habis maghrib gitu sampai malam sampai tutup gitu. Ngobrol, ngomongin apa? Queen versus Beatles, wah berantem gitu ya. Gue sih ngeliatin aja, oke. Gue kenalan sama Aksan juga di situ lah sama mereka itu. Terus kalau di Tornado, nah itu tadi anak-anak agency, terus sama pekerja film biasanya yang di situ gitu kayak teman-teman dari Mungkin Mirles. pekerja film sama pekerja iklan ya. Iya, betul. Yang duitnya pada kenceng-kenceng kalau Iya. pekerja TV mah. Iya. Oke, tapi itu lu bilang kan ya istilahnya orang-orang yang kreatif ya, yang nongkrong di situ ya. Tapi kalau misalkan yang pekerja yang istilahnya budak korporat kayak gitu ada nggak waktu itu di sana? Belum ya ya, artinya kayak terlalu orang banyak perbankan sih. atau gimana? Itu lebih banyak ke kafe yang itu. Oh gitu. Palembang, Pasutannya tuh yapis gitu kan. Iya ya, yapis dulu istilahnya. Iya, Nah itu tuh istilah-istilah. Bentar. Ini balik sebelum ada kafe. Ya warung tenda. Sebelum ada kafe kan ada warung kopi. Oh iya. Kan iya zaman benar. dulu kan. Iya. Sempet ngalamin, sempet Ya, nongkrong. Oh sempet lah, paling Betul. enggak juga kayak Dani kan juga sekolahnya deket warung gitu ya. Pasti spot cabutnya di sini nih. Di sini juga gitu kan. Janjian Jadi buat mau biasanya ya anak SMA saat itu kalau misalnya duit jajannya belum terlalu banyak ya akhirnya tujuannya buat nongkrong ya di dekat sekolah yang ada warung kopinya atau kebenaran kalau aku dulu tuh sempat di satu radio Kaula Muda yang ada di daerah Proklamasi gitu kan. Di Prambanan Mendut dan sekitarnya tuh ya hiburannya sambil nunggu siaran atau Orang Jawa Tengah mungkin. apa gitu kan. Nyari warung burjo warung sambil mengisi betul. perut gitu kan. Burjo apaan sih? Bubur kacang hijau gitu kan. Cuman gini, sebetulnya apa sih? Ini kan kita akhirnya kita ngomong kopi dan kafe. Tapi apa sih sebetulnya yang beda waktu dulu kita ngerasain ngopi di warung kopi sama ngopi di kafe? Apa Kalau gue sih lebih ngerasa kelas sosialnya sih. Ya. Langsung beda kalau saat itu gitu ya, apalagi kita saat lagi masih mencari jati diri untuk gue tuh sebenarnya masuk di Yang mana? iya gitu kan di tempat yang mana nih gitu. Nah begitu udah masuk karena kayak tadi kalau misalnya nongkrongnya di tempat anak gaul ya mau nggak mau kita akan ke bawah di situ gitu. Tapi kalau misalnya di tempat yang tradisional which is itu tempat ngopi biasa adalah ya kita ngerasain tradisionalnya ala lokal situ gitu kan.
Karena ya mau nggak mau mesti kenal sama jagoan situ. Kearifan lokal, Kearifan lokalnya. Padahal namanya belum tentu Waktu arif. di warung kopi tuh yang gue inget dulu, zaman dulu belum ada yang namanya kopi instan, Heeh. belum ada yang namanya Si tubruk tuh ya? masih tubruk semua kan. Betul. Udah gitu. Yang paling gue ingat yang Iya benar. ngambil airnya pakai gayung yang Betul, panjang. panjang. Pasti. Emang selalu begitu. Itu warung-warung yang sekarang jadi warung Indomie. Ih, Nah, Iya kan? Indo ya. Jadi tadinya warkop kayaknya gitu ya. Gue nggak tahu. Dulu warkop tuh ada Biasanya bubur ada kacang, bubur kacang gitu. hijau. Sama paling sama Indomie. sama kue pancong. Sama kue pancong cocok tuh. Kue pancong. Sama Karena telur cari setengah matang. biasanya kalau betul sekali gitu kan telur setengah matang. Nah, tapi biasanya feature-nya emang gitu. Indomie tuh buat yang lapar banget aja deh gitu. Kalau buat ngobrol, nongkrong tuh biasanya ya itu kopi hitam, kopi susu, terus kue pancong sama bubur kacang hijau lah buat Lagi apa? kalau kita udah ngantuk udah capek kita perlu energi yang kuat apa? STMJ. STMJ. Oh, STMJ itu benar kan? telur madu jahe. Iya betul. Susu telur madu jahanam. Biasanya tante Susi kan? Tanpa telur susu sedikit. Sok singkatan nih. Tapi ngomong-ngomong, Pujangga banget. iya bener-bener. Tapi ngomong-ngomong apa? Ngomong-ngomong ini tadi masalah di warung kopi yang dulu tradisional segala macam, kan sekarang modelnya sasetan ya, Iya. ya kan saset. Iya. Dan dulu pilihannya ya udah tubruk aja ya. Iya, Ada kopi-kopi lain nggak yang waktu itu sempet? Ya mungkin paling varian bedanya tarik. Yang Iya, ditarik saring, kayak ya saring gitu kayak kopi. Dan teh itu di Jakarta ya. Gitu. Kalau di mungkin kalau di daerah-daerah yang gue pahami sih kayak di kota-kota lain. Aceh Iya, sih kali. Iya Aceh, terus udah gitu ya kayak di beberapa kota di Sumatera memang kebiasaannya emang nongkrong di warung kopi kan. Itu dari awal gitu, ada kopi tarik lah segala macam kan teh. Iya. Kalau di Aceh kan ada sanger gitu, kopi sanger gitu. Itu yang maksudnya kopi saring sih sebenarnya. Ya dan itu pengalamannya pasti lebih beda lah ya karena kayak waktu itu pernah ke daerah Belitung. Itu Ya. mereka juga sering tuh. Iya, itu tiap berapa pagi. ratus meter Iya, ada. berapa ratus meter ada dan mereka tuh tiap pagi sebelum ke kantor atau setelah absen dari kantor akan ke tempat kopi itu ngobrol dan pas lihat tuh gini, nih kayak orang tiap hari udah rutin kayak kesini soalnya udah langsung tegur-teguran semua gitu kan. Dan ini ya akhirnya kita jadi bisa lebih ngerasain kayak kue-kuenya dia atau jajanannya yang kita nggak temuin di Jakarta ya paling sih itu sih. Itu tidak. Yang lu bilang tadi tiap berapa meter itu pasti ketemu dengan kopi-kopi semacam itu. Itu mereka variannya beda-beda atau sama aja? Sama, gitu? mirip. Sama ya. Cuma tinggal masalah gue kenal sama siapa aja gitu. Kayak nongkrongnya di Masalah harganya gimana? ya harganya ya pasti murah. Enggak, lah, maksudnya dari mereka Jakarta. beda-beda nggak ini kopi itu ternyata lebih mahal. Oh ini ya enggak. susah sih kayaknya Susah itu. ya? Biasanya kalau dia ngasih lebih mahal harganya jam 3 makanan pada basi kali. Iya. Itu di Sumatera terus di Pontianak ya di Kalimantan itu juga biasa kayak gitu bahkan di Sulawesi. Jadi sebenarnya emang budaya ngopi itu emang dari dulu kan gitu kan. Cuma emang kalau di Jakarta tuh ya itu tadi gitu loh warung kopinya ya dulu tuh ya, kalau tadi kita ngomongin soal kelas sosial, gue tuh sebenarnya yang gara-gara gue nonton Friends itu gue nyari yang emang yang harganya cocok sama kantong gue gitu, terus orang-orangnya tuh bukan yang om-om lah waktu itu pada saat itu Iya kan. karena ada juga yang Kalau di coffee shop alirannya tuh. itu yang di coffee shop di hotel pasti kan yang kayak gitu kan. Udah bukan bukan yapis lagi tapi udah senior gitu, senior yapis Karena gitu. Selain dia juga ngobrol-ngobrol pasti kan mencari rekan bisnis. Betul buat lobby-lobby ya gitu. Terus kalau sementara kalau di warung kopi ya panas kadang-kadang gitu kan, bukan kadang-kadang emang most of the time sih. Kalau siang panas, kalau malam nyamuk. Soalnya kita nggak beli suasana kalau di warung. Iya gitu. Tapi ya apapun emang ya intinya dari ngopi-ngopi itu ya lebih ngobrol sih ya. Benar. Ya mungkin gara-gara dulu juga nggak ada ginian juga, nggak ada handphone kali ya. Nah, makanya Handphonenya nggak terlalu smart. iya, paling bisa ganti-ganti baju doang ya. Copot-copot ganti baju gitu kan. Belum smart. Belum terlalu smart. Zaman-zaman lu dulu gitu yang sering nongkrong di kopi, itu sampai berapa jam lu kalian bisa meluangkan waktu di situ? lebih, bisa Apakah setengah hanya hari. satu gelas kopi aja bisa sampai 6 jam apa gitu? Bisa.
Bisa. Gue inget banget. Gue tuh dulu sampai dibilang lu jadi brand ambassador Regal apa gimana sih gitu kan. Kira-kira gue dulu siaran di radio di Grogol. Terus udah gitu gue kuliah di Depok. Lo bayangin dah gitu kan ya, pulang balik. Nah, itu kan diantaranya ada PIM gitu kan. Iya, jadi gue pulang dari kuliah dulu, misalnya gue ke kelas pagi gitu kan. Atau gue habis siaran pagi, mampir dulu PIM, ngopi, baru ke kampus atau sebaliknya gitu. Nah, teman-teman gue tarik-tarik, ayo ke Regal, sini lu anterin gue ke Regal gitu aja. Itu jadi barometer banget di saat itu ya, Regal, gitu. Parah. Tapi gini, kan yang namanya kafe itu dimana pasti semua orang pertama kali berkenalan dengan yang namanya cappuccino, Iya, betul. cafe latte, terus ada croissant, Croissant. macam-macam lah kayak gitu. Itu kesannya gimana sih waktu pertama kali? Kalau kita juga tahu bahwa dulu kita minum cuman kopi biasa. Mau kopi yang agak mahalan juga beli di Hero atau Gelael, Nescafe, Gold. disimpen-simpen, jangan terlalu sering pakai krim gitu. Creamer Itu ya. tuh gimana sih kesan pertamanya? Masih ingat nggak sih waktu pertama ditanyain kan masih mau apa cappuccino deh, pas nyoba tuh gimana? Gue rasa ada bantuan dari film Friends tadi sih, juga, bener. gitu ya. Jadi kayak istilah-istilah decaf, Decaf, cappuccino, double shot, gitu ya. gitu Espresso, cappuccino segala. Padahal sih waktu pertama datang gitu mau pesen yang tol atau yang apa? Yang apa ya? Tapi gue pede karena gue yakin juga si baristanya juga sama-sama baru belajar gitu. Tapi dulu belum ada istilah barista ya. Belum ada istilah barista. Dan belum ada take away, belum ada. Take away belum ada ya. Benar. Take away kan Ininya ya, kopinya ya. Delivery take away itu makan minumnya emang di tadi di mug itu. Cangkir apa di gelas bener gitu Iya, kan. Gitu. Iya benar. Itu lucu banget. Sama jadi agak lucu gitu ya kalau istilah-istilah jadi inget kayak ada temen tuh dia sempat tuh dulu tapi makan sih sebenarnya ya kayak makan steak kan juga ada istilah-istilahnya gitu kan, medium well, ada well, ada apa. Jadi waktu satu hari kita makan abis itu semuanya pada pesen yang medium gitu. Mau gimana Mas? Saya medium gitu. Mas, saya medium rare gitu. Nah terakhir udah selesai makan kan kita gosok-gosok perut biasa gitu ya. Aduh enak juga ya tadi ya untuk pesannya yang medium, kalau enggak keras dong gitu. Terus yang satu gini, wah iya tuh ya, untuk kita nggak pesan yang extra large. itu kejadian sama temen gue beneran. Gitu. Jadi, saya medium, oke, saya large. Anjir. Serius dia kalau pas lagi mesen gitu. Makanya gue tadi geli sendiri pasti kejadiannya pasti aneh gitu. Gitu kan. Ya maksudnya gitu. Gue large. Kalau ditanya apa mau upsize atau mau decaf atau apa gitu ya. Saya decaf aja ya, ternyata kok gini banget. Iya gitu. Jadi emang apa namanya? Ya dulu sih cuek-cuek aja ya. Nanya aja gitu. Tapi pas ngerasain sih ya, oh kayak gini nih rasanya si cappuccino yang diminum sama siapa? Chandler sama Monica sama segala macam kan di oh ini baru nih namanya kopi nih gaul nih. Sebelum ini yang gue minum tuh air hujan. Lu masih minum? Kopinya dikit banyakan air. Biasanya minum air kobokan. Jadi akhirnya waktu itu coffee snob gue tuh gitu. Kopi tuh cuma ada 3, kopi, air hujan, sama kolak. Kalau kolak itu kebanyakan gula, kalau air hujan kebanyakan air. Gitu. Kolak Sombong banget ya, soto ya, udah taunya itu doang gitu. kolak jam 3 didiemin gitu ya. Lengket banget tenggorokan gitu. Astaga. Tapi gue belajar banyak ya, maksudnya dari situ ya gue belajar oh enakan pakai kalau mau minum kopi cappuccino atau enakan pakai brown sugar misalnya kan waktu itu kan optionnya kan selalu ada ya white sugar sama brown sugar Iya. gitu brown sugar oh enakan
gitu. Terus lama-lama sekarang gue udah ya seusah. Sampai susunya sekarang diulik gitu kan. Yo, Oh, ini susunya enak kalau pakai Oatmeal. Ya, Oat milk gitu. whipped cream gitu. No, pakai krim pasti atau pada jarang pesen satu espresso. Oh itu jarang dari lu. Itu pasti jarang tuh. Iya, espresso. Nah, ini baru pas yang apa namanya? Coffee culture udah mulai kayak sekarang kayak gitu ya. Itu baru mulai espresso, doppio ya gitu kan. Dan ini sih akhirnya ya kayak istilah orang-orang bilang kayak filosofi kopi itu ya akhirnya banyak juga diikuti sama orang-orang. Maksudnya kayak misalnya yang dripping kopi itu ya emang dibikin untuk ngobrol dong. Yo, Karena iya. dia akan lama dan bisnisnya kalau kita mau buru-buru gitu minum itu kapan jadinya nih gitu. Tapi pengalaman waktu dengan Gantian dong kita yang nanya. Oh, kita kan biasa interviewer ya. Jangan bisa. Gimana? Gitu maksudnya. Jangan lupa. Lu sih. Tadi yang mau apa Vietnam trip ya? Bukan ya? Bukan. Bukan. Ngomong apa? lupa. Tears for Fears. Oke. Dia masih ingat The Cure. Enggak, tapi mulai tahun kapan lo udah bisa artinya wah gue bisa ngerti ini Vietnam trip, ada French press segala macam. Oh iya. Ada kan French Ya, press kan? belakangan kalau itu. Belakangan ya udah ya, tapi culture sebelumnya kopi. Iya. Pokoknya gue inget ya pas gue baru ya nemu Regal terus udah gitu kan banyak tuh ada Dome, ada Daily Bread, ada apa lagi ya? Gaul banget nih. Granita, gue nyari kopi pak, gue nyari kopi. Ada dulu Cafe Granita di Kemang, terus ada Tornado ya pasti ada Tornado. tapi kalau lu pas lagi mau minum kopi tuh lu nanyain nggak jenisnya? Kopinya ini apa nih modelnya? Enggak, gue dulu Star apa gitu enggak, ya? gue nggak tahu. Tapi lu sebenarnya tahu. Gue nggak tahu. Belagu aja, soto aja. Kan gue bilang tadi kopi cuma tiga. Ada kata mencari kopi. Berarti waktu sudah mengenal kopi di kafe. Udah mulai ada ketergantungan gitu ya. Satu itu, gimana sih? Enggak, maksudnya gini. Apa ngopi di rumah itu nggak cukup? Gue biasa sampai sekarang gue ngopi sehari 3 kali, 2-3 kali. Pagi di rumah gitu kan. Terus siang ya entah di mana pokoknya gue berada pada saat itu. Terus sore atau malam gitu. Gue memang biasa kayak gitu. Itu kopi yang sama jenisnya. Enggak, biasanya gue kalau pagi tuh justru malah kopi susu. Oke. Itu buat ini kan membuat melancarkan pembuangan gitu. Terus siang biasanya biar nggak ngantuk ya biasanya gue agak lebih strong gitu kan apa gitu. Pasti black coffee. Malam tergantung lagi atau sore gitu tuh tergantung lagi moodnya apa gitu atau kayaknya kalau lagi dingin gini enak yang bold atau lebih kental gitu ya susu. Kalau mas Nah, Wah, kalau gue beda. pola lo gimana? Kalau gue lebih karena tergantung siapa yang ngajak. Terus lagi ada cewek-cewek siapa saat itu di tempat itu. Lagi ada yang diincer. Makanya kita baru ngopi gitu. Jadi maaf ya kita nggak ada istilah ketergantungan sama kopi gitu. Cuma Tapi suasana sama suasana yang ada di sana kalau di sini ya, Oh, berarti kelihatan ya nih kalau si Mas Iwan ini orang yang cari suasana untuk di iya, minum gitu. kopi ya. Jadi- Kalau lu memang benar-benar Emang, iya, makanya gue cari kopi gitu. kopi. Makanya gue bilang tahu, ya ada ini, ada itu, ada. orang sekarang juga akhirnya dia mempelajari kopi dan dia punya tempat kopi. gitu, Pak. Kalau itu udah lama pengennya, tapi baru kejadian aja gitu. Tapi ya nggak maksud gue, itu pun juga gue filosofinya simple aja sih gitu. Maksudnya emang kopi, emang buat nongkrong, buat ngobrol gitu kan ya. Emang yang gue tahu ya itu gitu. Iya. Ya gue nggak akan lari jadi, maksudnya, wah harusnya temperaturnya segini nggak gitu. Ribet ampun. Gue cuma tahu doang. jadi ini ya, jadi kayak ada dunia baru lagi gitu ya mengenai dari kebiasaan yang simple cuman bikin kopi Iya, dulu. bikin kopi doang itu. Sama ya kemudian kenal cappuccino Iya, ini. Dan itu apa namanya? Maksud gue emang evolve-nya ke situ. Gue juga ngeliat sekarang nih kayak kopi-kopi kekinian gini nih, wah gila ya. Ya akhirnya jadi industri dong. jadi Sebenarnya ada bagusnya juga. Iya sebelum itu yang gue gila gue like
tahun 96 97 susah banget nyari beginian, kagak ada gitu loh. Jangankan yang namanya es box itu ya. Gitu. Ya yang lokal-lokal aja yang harusnya mengakomodir petani kopi di Indonesia gitu kan. Itu nggak ada gitu ya. Paling dia ditampungnya sama ya warung-warung kopi itu kan gitu. Dan di Jakarta pun juga warung kopinya emang buat yang ya pakai strata kelas gitu. Maksud gue kayak sekarang Biasanya sih mahasiswa banyak dulu kan. banyak Karena warkop bener ya makanya di Qatar kampus ya. Tapi biasanya yang diincer juga bukan kopinya, Indomie. Kalau mahasiswa ya. Mahasiswa yang apa dulu? Mahasiswa kos-kosan ya kan? Iya kan? Tapi kita juga kalau misal makan si mie instan itu kalau di warung begituan beda. Beda rasanya. rasanya. Gue sepakat. nggak tahu gimana wajan yang udah berkerak. Mungkin ya. Gitu ya. Kita ngeliatnya udah gini-gini tapi tetap aja makannya. Itu banyak keluar kayak gitu. Kenapa ya Indomie di warung itu tuh beda rasanya sama mau yang rebus mau yang goreng gitu. Telurnya aja rasanya beda. Tapi saya tahu kenapa. Salah satunya gue pelajarin tuh bikin Indomie yang enak tuh bumbunya belakangan. Jadi jangan dimasak. Oh gitu. Oke. Lu wawancara dia. Oh gitu. Jadinya gitu. Lu sih. Perhatiin nggak kan kalau di warung Indomie, ini kan mangkok. Terus mie-nya udah dicemplungin duluan kan ke wajan, terus Bisa-bisa. Itu yang masih keriting-keriting setengah mateng tuh ya. bumbunya kan ditaruh-taruhin dulu di piring-piringnya dipisah. Oke. Itu yang bikin Iya enak. benar sih. Ntar malam kita coba dah. Kita coba ya. Tapi soalnya kadang-kadang kan kalau kita masak duluan, airnya kebanyakan, jadi kelas Indo. Beneran jadi kelas semua. Iya, Masak lu sih. Kebanyakan jadinya hambar kan. Tapi kan Indomie tuh anaknya ada asin-asin. Chef XQ. Yo. Expert dalam hal Indomie. Berapa? Itu tanya dulu. Lu ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya. Ada yang bertanya apa nanti dulu? Ya mungkin Dulu. dari Amerika atau dari Uganda. Itu oke yang di atas tuh ya itu tuh di atas oke ya. Gue nanya. Yo, oke. Apa itu? Gue coba ngeliat dari sisi lain, dari sisi sosial. Gue ngeliat zaman kita dulu retro. Namanya kopi itu kan barang haram untuk anak kecil. Iya betul. Bener kan? Kuliah oke, tapi anak kecil kan. Tapi kan sekarang kebalik nih kondisinya kan. Justru sekarang banyak anak kuliah ke bawah tuh mereka langsung milih kopi kan. Zaman dulu kan makanya kan ini mulai jalan jalan lama tuh masih Relevan nggak? masih relevan kan. Zaman dulu itu jarang banget kopi. Iya. Lu jangan kopi lu kecil lo. Lah zaman sekarang yang nongkrong malah anak kecil mungkin anak SMP SMA. Ya tanggung ya. Pendapatnya gimana? Tapi kalau dari gue sih yang jelas ini pengaruh industri juga sih sama dari media sosial, dari teknologi yang udah memungkinkan kita lebih banyak tahu. Kayak seperti anak bayi aja step kan dikasih kopi ya gitu Iya, kan. dikasih Dulu kita kopi, nggak terlalu satu kepikiran itu gitu. Nah balik lagi kayak ke industri juga yang agak disayangin aja. Kalau gue pribadi sih don't mind ya kayak gitu kan karena juga membantu lah ya, apalagi setelah pandemi orang-orang banyak punya kopi kecil-kecil yang banyak banget menurut gue. Kalau dia nggak grup apa iya dia survive gitu kan. Nah terus tapi ya gitu akhirnya kan sempat dibahas ya di beberapa media kayak anak-anak sekarang kok kayaknya jadi lebih gampang kena diabetes atau yang Ya, akhirnya- itu sih yang concern gue ya. Ya akhirnya sih karena variannya emang semakin banyak kan. Kayak mereka ke coffee shop atau bukan ya kopi kekinian gitu yang dicari emang bukan. Dulu ada kopi gula aren itu ngetop banget kan. Kopi gula aren tuh selalu ngetop gitu kan. Sampai sekarang masih kayaknya. Iya makanya maksudnya awal-awal tuh kan jadi booming, tapi abis itu kan ada matcha latte, terus ada tea apalah. Sekarang kan udah mulai banyak kayak gitu-gitu. Ada leci tea, ya kan, yang kayak gitu-gitu. Tapi emang benar kalau dilihat itunya emang kadar gulanya emang edan sih. Iya gitu ya. Oh gitu ya. Iya dong. Kadar gulanya tuh yang bikin ini sih. Itu yang mesti mulai diperhatiin lah kali ya sebagai orang tua dari anak-anak. Mungkin masih mau bertanya lagi Ya, nih. ya efek samping kan. Ya. Samping sih. Tapi sebenarnya sih ya don't mind sih kalau misalnya emang banyak Maksud gua, kopi-kopi yang kita tak menyalahkannya sekarang kan. Iya. Perkembangan Iya. perkembangan kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Gua perokok berat. Kita merokok makin susah kan sekarang. Makin susah.
dibatasin ya tempatnya. Batasin. Melihatnya sekarang kok rokok seolah-olah kayak diganti sama kopi ya. Tergantung kita atau rokok disuruh kopi ini bukan gila-gilaan. Bisa. Bener nggak? Nggak tahu. Gak tahu ya. Mungkin jadi banyak ketergantungan yang lain sih. Iya. Iya kan. Kalau gue dulu gue mulai ngerokok itu kuliah deh. Gue mulai kuliah tuh gue mulai ngerokok. Yang akunya nih. Enggak, gue SMA soalnya belum punya duit sendiri pak. Oh, bagus berarti gitu ya. Kan belum- ada istilah ayam bango patah kakinya bagi rokok sama apinya. Ketemu gitu kan, ayam bango patah kakinya. Apaan? Bagi rokok dong sama apinya. Iya, gue tapi mulai belajarnya sudah dari usia dini lah. Gue sampai inget tuh apa namanya merek-merek yang gue belajar apa aja tuh. Cuma Disclaimer jangan diikutin ya adik-adik. jangan ya deh ya. Terus. Ya gue itu mungkin karena emang iseng ya gitu kan. Adiksinya jadi ke situ gitu kan. Kayaknya enak nih lagi sambil apalah lagi ngobrol gitu kan, ngopi apa segala macam gitu. Tapi kan sekarang kan distraksinya banyak menurut gue gitu ya. Ya tadi selain kopi gitu, ya ini faktor paling utama gitu. Jadi orang mungkin ya gue nggak perlu adiksi sama apa nikotin lagi, gue nggak perlu adiksi sama apapun ya. Gue adiksi sama game ya. Nyatanya ada yang bisa main game berapa hari nggak makan gitu kan, yang kayak gitu-gitu di online ya. Maksud gue mungkin ya itu gara-gara bukan hanya kopi aja, tapi lebih kayak distraksinya banyak gitu, atau kompensasi lain selain rokok gitu menurut gua. Ini excuse dari pedagang kopi. Gak ikutan. Cuma gini dan sesuatu yang kalau gue boleh kasih pendapat. Jadi kalau dulu di warung kopi ngerokok itu bebas kayaknya kan karena tempat yang gitu sederhana. Asbaknya aja bebas. Asbak bebas, nggak ada AC ya. Kita sebagai perokok tuh kayaknya mantep banget gitu. Tapi kalau sekarang kan si perokok nggak boleh Iya. di dalam ruangan ber-AC terus itu kayak gitu. Kenapa sih itu adalah satu rules untuk sebuah kafe atau gimana? Masih percaya dengan bahwa itu merokok itu kalau dengan AC itu bahaya gitu. Apa masih percaya kayak gitu? Gue Heeh. nggak tahu. gue sih dari dulu emang yang sebelah. Gue kan merokok kan. Nggak, jadi mulai hari ini akan ada satu fitur di Retroism 62 ini host menjawab. Host menjawab. Oh, ya, silakan host menjawab. Ayo, silakan. Jadi kita nggak salah-salah amat. Gue sih nggak percaya ya. Maksudnya ya percaya nggak percaya aja deh. Tapi yang jelas sih bau itu aja. Ya kan baunya yang nggak bisa hilang lah, udah gitulah gitu. Kalau dulu mungkin iya gitu. Kalau barista gue pasti sebel tuh kalau misalnya gue deket-deket sama area bikin kopi terus gue ngebul gitu kan. Weh, rokok sono gitu. Ada pengaruh gitu ya? Padahal dia ngerokok gitu. Ke kopinya pengaruh tuh ya? Nah, pengaruh karena kan kopi kan juga nyerap Nyerap aroma, nyerap bau gitu. Iya. Nyerap bau. Makanya kan kalau misalnya lo mau kelembaban gitu atau ngurangin bau, lo kasih kopi bubuk aja gitu kan di ujung asbak, ruangan. ya. Di asbak atau di ujung ruangan gitu kan. Ya itu nyerap bau gitu, apalagi dalam bentuk biji kan. Gitu. Terus kita lagi proses kayak gitu. Nah kalau itu akhirnya gue jadi oke, emang begitu gitu. Tapi kalau AC ya lebih ke baunya itu sih kayaknya dan memang nggak bisa keluar kan nggak. Terus si barista lo langsung gini, biji. Biji sono. Kopinya lo, biji kopi. Biji kopi. Bapak nih ngerokok kesini, biji. Buset. Oke. Lagi-lagi ada dua fenomena yang rasanya gue kehilangan sekarang ya. Entah gue nggak perhatiin atau apa. Pertama kopi bungkus plastik, gue nggak pernah lihat lagi. Plastik ini. Iya. Kita sering nongkrong. Iya. Ya. Konektur gitu ya. Iya. Apa gue nggak perhatiin ya kok. Benar. Gak ada sih. Udah pakai tumbler. Sudah ada edukasi itu, Pak. Pegang plastik. Iya. Kadang isinya juga bukan kopi sih. Iya. Itu kenikmatannya ya dikecot gitu ya. Iya. Cuma kan kalau sekarang kayaknya lo
Terus temen lu mau gitu deket-deket lu gitu. Terus abis itu masuk di medsos gitu. masih aja menjok plastik Di story, lu viralnya beda pak nanti. Masing berdua gitu ya. Sering ngomongin apa gua? Nyeruput kopi di piring. Udah nggak ada. Nah itu juga nggak ada. Itu benar nggak ada. Itu Itu khasnya jarang warung banget. kopi ya. Warung kopi itu. Kopi ya. Itu jarang banget. Dan itu kalau misalnya ada, gue pastikan itu retro. Nggak mungkin Gen Z tuh. Ini generasi tertentu nih. Gen Z nggak mungkin. Orang di waktu gue di generasi gue aja udah jarang ya gitu. Heeh, diruput gitu. Bener kan? Gitu. Tapi gue tahu nggak sih Kak? Gitu. Film pengkhianatan G13 PKI. Di shootnya mulut-mulut wangunya. Nikmat banget tuh ya. Dan itu emang cara seperti itu diajarin sama bokap. Iya. Bokap kita nih. Saat itu. Itu artinya terlalu panas kok. Iya, lebih ada. Taruh. Kecuali mungkin lagi ada di Gunung Gede jam 1 malam gitu ya, mungkin masih itu kita lakuin gitu. Wah, gila loh. Kalau di Gunung Gede baru nyampe di tempat kita dingin. Jadi gitu ya. Iya. Tapi ya emang sih ada beberapa hal dan Iya, benar tuh. perkembangan yang Gue ini kan juga ingat. Gue juga berubah jadinya. Gak ada. Jadi temen gue juga gak ada. Karena mungkin ini kali itu juga kali karena kopinya ya. Kopinya kan kalau setahu gue kalau kopi tubruk emang harus lebih matang gitu. Airnya benar harus mendidih gitu karena biar kopinya matang juga gitu kan. Tapi kan kalau kopi instan kan nggak perlu ya. Gitu loh. Cukup Kopi dengan pakai air dispenser aja juga air panasnya dispenser juga masih bisa gitu. Nah, tahu aja nih bekas pabrik. Yoi, mas kopinya mas. Tunggu dulu deh. Just. Standartin sepeda dulu deh. Sehat loh itu. Enggak, tapi ngomong-ngomong masalah kopi itu, lu ya lebih seneng yang kopi yang ada ampasnya atau yang kopi yang Oh tentu tidak dong, nggak ada ampasnya kan. Digigit. Karena kan makanya kan beda aliran ya gitu kan. Jadi kalau dia emang mencari kopi, kalau gua mencari peminum kopi gitu kan. Yang cewek. Jadi kalau ada ampasnya kan nempel di gigi kan nggak kecil. Gitu dong tiba-tiba gini. Kamu abis ini mau nonton atau mau makan aja? Gue jadi ingat satu iklan gitu kan ada gitu kan. Ada. Iya. Oh iya. Itu iklan itu. Bisa mau ditinggalin kalau soalnya banyak gitu kan. Itu bukannya lebih menarik gitu kan? Iya menarik abang-abang deh, bukan menarik cewek-cewek nanti. Iya. Apalagi yang menarik pada Ya, itu tadi, saat ya. kafe itu mulai bermunculan gitu. Ya itu tadi kan akhirnya jadi tempat rendezvous sih menurut. Satu itu. Tapi benar nggak sih dulu kan waktu muncul itu kafe kan belum ada tuh istilahnya kita beli suasana, makanya harganya jadi mahal. Iya. Dia belum terlalu sadar orang ke situ gitu Iya, ya. makanya mulai kapan sih orang-orang itu mulai menyadari bahwa tempat atau Das kafenya meter gitu ya. itu juga berpengaruh buat kita sebagai penikmat kopi gitu. Mungkin pada saat udah mulai banyak Edukasi. jadi cari kan semakin banyak nih yang buka akhirnya yang mau jadi pembeda apa kan menunya sama pasti kan kopi tubruk, kopi saring, cappuccino, flat white atau latte atau apapun gitu kan ya pasti sama aja di mana paling yang beda adalah bijinya ya. Biji benar, biji kopi, benar, ini biji. Ya itu aja terus blendnya gimana. Paling itu, tapi kan itu kan nggak langsung terasa dan kelihatan gitu kan. Apalagi buat orang yang, wah keren nih gitu kan nggak kelihatan. Iya. Akhirnya ya yang dibedain adalah tampilan, tempat gitu. Nah dari situ ya beli suasana pastinya gitu kan. Ada hubungannya nggak sih sama menikmati kopi dengan suasana? Oh tentunya. Ya kalau dia iya, kalau dia iya. Enggak gini maksudnya walaupun gua nggak sepeminum kopi dia gitu ya, tapi rasa adalah segalanya gitu ya. Maksudnya kayak misalnya
minum americano, mungkin kalau gue lebih seneng pakai cheesecake. Nah maksudnya yang hal-hal seperti itu aja kita udah mulai perhatiin gitu ya, mulai sadar gitu kan, karena memang ya karena mungkin banyak juga edukasi dari internet, dari medsos, terus Makin beragamnya kedai kopi gitu beragamnya ya. kedai kopi gitu kan, kita coba mencari khasnya dia apa sih gitu kan, terus juga cara menikmatinya seperti apa sih gitu. Selain juga akhirnya jadi nyadar kalau misalnya Sin kita nanti ketemuan di kopi A ya gitu. Nggak mau, sana banyak om-om gitu. Oh jangan sih lo kalau gitu. Ganti deh. Tapi lo pasti nggak mau kalau misalnya kita kesini aja, nggak mau di sana banyak tante-tante, lo pasti mau. Nggak mungkin lo ngomong kayak gitu kan? Lo nggak mungkin. Di sana banyak tante, ayo gitu. Kan dulu kan hampir semua ya klub atau pub, ya namanya kafe. Iya. Kan? Apa ke mana? Gaul ke kafe. Gaul ke kafe. Gaul kok ke kafe? Soalnya ada live music. Kok di kafe ada live music? Iya, top 40-an. Full band? Iya, full band. Hah? Oh, iya. Gue nggak tahu tuh dari mana sih istilah itu sih. Oh ya mungkin kalau ada yang tahu boleh ditulis. Coba di sini. Di sini. Tapi sebenarnya Bener nggak sih? membedakannya gini ya, kan waktu itu kan ada kita terkenal dengan ada Hard Rock Cafe, Ya, benar. KFE. Tapi sebenarnya kalau di tempat coffee itu namanya coffee shop harusnya. Ya mungkin. Iya kan, seperti itu ya, harusnya coffee shop. Tapi kalau Hard Rock Cave itu aku bacanya cave apa cafe ya? Hard Rock Cave. Hard Rock Cave kan? Cafe. Cafe itu bukan cafe kan? Cafe. Cafe ya? Cafe. Makanya gue juga bingung. Harusnya juga. coffee shop. Iya. Ya kan? Ya setahu gue sih gitu ya. Coffee shop biasanya di hotel kan. Ya, Nah, ya. itu juga coffee shop di hotel Karena- itu dia. Kalau di hotel-hotel tuh kita pasti kan di situ ada coffee shopnya enak gitu. Di hotel apa gitu. Kayak gitu zaman dulu kan kayak gitu. Iya, tapi ya itu di 90s tuh ya 90-an ya kalau kita ngomong kafe ya gitu. Kafe tuh ya Tiba-tiba remang-remang restoran gitu ya. remang-remang. Kalau malam jadi klub gitu ya, jadi ada live music ya gitu, dan bandnya top 40 biasanya gitu kan. Ini kan penyiar berani dan mantan-mantan penyiar. Iya. Penyiar ya? Penyair. Punya itu Gua nggak tahu. Bersih ya. Kita ngundang ini juga main cobot aja. Tadi lagi oke. mungut-mungut di sampah di depan panggil. Gua nggak tahu suka kopi, tapi gue tahu beberapa macam kopi yang nama-nama kopi minuman kopi. Gue pengen nyebut satu merek kopi. Gue pengen lo gambarin suasana seperti apa untuk paling nikmat dengan kopi itu ya. Kopi Wan boleh, dibantu dari boleh. Oke? ya. Oke. Satu, cappuccino. Ini kayak sketsa jadinya. Ini subjektif nih. Alanya Om Iwan dan Saudara kan belum tentu sama. Siapa tahu Misalnya oke. cappuccino. Siapa tahu singkatan itu. Cappuccino ya, kalau gue cappuccino sore-sore nongkrong di coffee shop sambil nunggu cewek sekitar umur 20-an gitu ya. Terus dia dateng terus gini, Ayan. Tapi kira Disclaimer mama maaf nih ya. Enggak kalau Sketsa doang. Jadi buat pembenarannya gini, dia datangnya tapi gini. Oh saya, yang tangkap dong tangan saya. Ini kayak ondel-ondel. Nanti yang menambahin. Ya kurang lebih kayak gitu, coba lebih ditemenin sama apa ya? Cuacanya. Cuacanya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin gitu loh. Wah, sore-sore itu. Lebih ke kalau di luar yang 4 musim tuh ya lebih ke musim gugur. Spring. Lagi bersemi-seminya itu. Semi-seminya. Iya deh, daripada ntar kalau gue bilang cowok, dia pasti seneng banget nih. Nah, kan apa kebukti nih? Gue jawabnya, oh iya. Dia nggak bener nih kalau dia dah. Oke, lanjut. Sip. Espresso. Pagi Lanjut. di pagi. Wah, dikeluar kan di pinggir-pinggir jalan gitu kan, jangan di tengah, ngalihin mobil. Sama buat sarapan.
Kalau gue brunch lagi di New York, Terus habis itu New York Cafe. Kan namanya juga berhayal masa ya. boleh. Cewek lagi nih, cewek lagi. Enggak juga sih, cuma New York doang. iya nggak, maksudnya New York, suasana brunch, terus habis itu ketemu sama teman-teman yang nyetor masing-masing $10 juta. Tetap ada gokil. Ya masa? Yang aku namanya boleh. Oke, Gimana lagi? Kopi tubruk. Nah, Nah, kalau kopi tubruk. Kopi tubruk. Kopi tubruk sih mungkin pakai singlet. Siang-siang jam 12. Terus gelasnya segini nih, gelasnya segini kan ya. Ada Agak tutupnya. bolong-bolong ya, gitu. Iya, terus dibuka tuh. Ya, gitu tuh. terus temennya datang. Iya. Temennya datang segini. Cang gimana? Ya, setelah gitu. Pancong nambah lagi Neng. Enak tuh, itu udah paling mantap tuh kayak gitu tuh. Ini kopi tubruk tadi kan singletnya. Kalau enggak Iya kayak gitu. Oh gitu. Kurang lebih sama lah gitu. Enggak, kalau dia Americano. enggak, kalau tuh kopi tubruk lu kurang itu tadi anduk salon. Yang putih. Kalau Americano panas apa dingin? Kalau dingin Jepang sih gue. Kebayangkan langsung summer Jepang. Ya, Panas? apapun. Apa? Kalau panasnya? Kalau kalau panas gue mintain es. Pokoknya tetap di Jepang. Biar tetap dingin. Kalau gue Americano sih inget di kantor di radio sekarang. Enggak, soalnya enggak, ini kalau ini agak reality bites gitu kan. Si kepala sekolahnya di radio gue tuh minumnya Americano terus all day long gitu kan ya. Terus abis itu misalnya gini, tappingannya gitu lu udah edit belum? Udah. Terus berapa lama nanya lagi? Tapi kan itu udah lu edit loh. Mungkin ini mulai faktor U nih kayaknya. Udah. Bos dengerin bos tuh ya. Bos dengerin itu bos. Suara hati bos. Makanya jangan kebanyakan Americano. Tanya mulu. Vietnam drip. Waduh, Vietnam. Vietnam drip kalau gue nggak sabar. Nggak Nggak. Iya. Iya, maksudnya kan kita juga seumur sampai sekarang kan akhirnya juga mencoba mengerti kita tuh tipe apa gitu kan ya. Kalau lagu rock gue yang raw gitu, jadi yang langsung datang set pulang terus tinggal temennya gini, bayar Lah gitu. Oke, Vietnam drip. ngobrol sih. Iya buat ngobrol memang lama soalnya. Biasanya gue ada semangkuk pho gitu kan. Nah gue nungguin itu aja nungguin dia ngedrip dulu. Nggak. Dia ngabisin pho. Oh gitu ya. Enggak, tapi kalau pas ngopi, Ya. temen untuk snack tuh paling enak apa? Gue tergantung. Apa tuh? Ada kalau cappuccino atau flat white atau apa gitu ya atau cafe latte gitu. Biasanya croissant enak. Asyik. Sorry Om Dhani. Ya saya. Ini disediakan. Ah. Itu kan memang udah tersedia di kafe gitu. Tapi kalau idealnya apa? Tadi pertanyaannya Pak Lu tadi. Oh gitu. Oke. Sebenarnya emang Versi jangan- lo. Jangan terbatas pada yang telah disediakan gitu. Biskoti. Kalau warung kopi dulu kan goreng-gorengan. Ya. Kalau kopi dulu kan goreng-gorengan. Kalau gue biasa kalau kopi gitu biasanya karena gue biasa pahit gitu ya apapun ya jenis minumannya gitu misalnya katakanlah kopi kayak tadi flat white apa americano even espresso biasanya gue carinya yang manis apapun gitu ya bentuknya bisa dari mulai soft cookies yang coklat gitu atau sampai kayak tadi cheesecake gitu ya cheesecake atau apalah bahkan roti serikaya pun itu enak banget. Ya makanya ada Yakun Kaya tuh kan. Yoi gitu. Yang penting manis, ya kan? Nah, kalau dari yang penting manis sama sedikit berbulu. Ada jambulnya dikit boleh. Ada jambulnya dikit. Gitu. Jambulnya kalau bisa di bleach. Terus gini kalau jalan. Seribu bulat dong itu. Nggak bener nih. Lu nggak bener lu. Sebenarnya Hah? Apa
Om Iman, temen snack. Ya kalau gue Yang maco-maco. kalau gue sih sebenarnya lebih tipe ke penyuka yang asin gurih gitu ya. Tengginang dong. Iya, cocok juga sih, tergantung. Itu tuh, ya ini agak out of topic. Kalau gue tuh senengnya sebenarnya agak norak sih, gemblong. Oh, gemblong enak. Bukan, tapi maksud gue tapi gemblong pakai teh tawar. Oh, itu enak banget. Oh, itu juara tuh ya gitu. Nggak, tapi kalau balik lagi ke kopi ya gue mungkin anak keju lah gitu. Gue senang yang keju-keju. Singkong. Iya sih, gue keju gitu. Nah, itu kan mulai semua, makanan mulai semua, pada sebenarnya makanan lokal kita pasti cocok sama roti. Pancong. Kopi. Pancong. Pancong. Oh ya pancong kayak di tradisional ya gitu kan. Kue pancong, kue cubit. Ya kan, terus ya apa tadi cara bikang. Sedap. Nggak suka uli bakar, pakai uli bakar. Iya, oh iya itu juga enak tuh. Itu Betul. Uli bakar ya, benar. Itu buat yang asin-asin dikit ya. Oh gue senang uli bakar pakai rendang. Makan berat jadi. Itu sama. Gue suka pakai kacang, kacangnya ditumbuk, kasih air dikit, kasih toge sama tahu. Anjing jadi ketoprak. Beruga. Oh makan. Ini kalau di stop aja ya. Di stop. Kayaknya mulai Tergantung penonton mau di stop. mulai unfair dan iya, ototopik. Ntar dulu ototopik. Dulu ada temen gue, dulu fotografer gitu ya, gitu. Kuah soto enak, pakai nasi, pakai toge, pakai daging, sama pakai apa nasi. Lah lu makan siang dong, bukan aus gue. Dia tadi aus, tadi aus apa ya? Kuah soto. aduh, gue mulai ngerasa salah main ya. Gue juga Kuahnya sendiri sedang ini. teman-teman gue aneh semua gitu kan. Temen gue juga ada sih gitu kalau misal pesen kopi hitam tapi Heeh. bu susunya ada bu, terus ada bagi es batu. Nah jadi kopi Jadi susu kopi es kopi sama gula aren ada nggak bu? tapi ngerepotin kan. Brengsek. Lanjut, kalau mau lanjut, lanjut. Selesai gara-gara ini. Gue udah mau keluar dari sini. Dia tuh pusing. Maaf ya. Sekarang gini deh kita gantian nanya. Nggak bisa. Ada fitur host menjawab. Host menjawab. Oke, dari kita balik ke masalah retro lagi ya. Ya. Kenyamanan kalian tuh pada saat ngopi, pasti kan ada bedanya saat di zaman retro sama yang sekarang. Ada bedanya nggak? Mungkin kalau yang dulu apa pemandangan yang nggak lazim. Gue udah tahu aja. Lu ada kayaknya udah ada pengalaman. ya? Oh, gue justru begini, kalau misal di zaman retro kan ya mungkin ada sedikit menyentuh zaman gue gitu. Jadi ya pasti pas saat itu bersama teman-teman Iya. yang kita banget gitu Benar, kan. benar. Nah kalau yang di zaman sekarang mungkin bisa jadi sama keluarga atau ya Yes. mungkin yang lebih dicari view-nya atau mungkin atmosfernya gitu kan. Dan sekarang dan itu biasanya didapat di medsos gitu yang walaupun pas datang sini ini mah jual view doang gitu gitu kan. Nah kalau gue lebih yang dari dulu sampai sekarang nggak berubah, justru malah itu. Yang nggak berubah adalah kalau gue ngopi ya enakan ngobrol. Sama teman dan emang kualitas obrolannya kayak kita sekarang nih, walaupun ini bukan kopi atau kita anggap kopi. Lu bilang kopi. Odemu dulu. Bukan. Bikin ketawa lu, bikin lu tanya. Tapi kan emang begini gitu. Kita ngobrol gitu, ketawa-tawa, lupa waktu gitu kan kadang-kadang kan. Ya. Itu tuh sebenarnya esensi dari ngopi sih sebenarnya menurut gue ya gitu loh. Ngeriung. Ngeriungnya itu karena emang sebagai gue nggak bisa, kalau gue sebagai orang Indonesia gitu khususnya gitu ya kayaknya nggak bisa deh. Nggak kayak gitu gitu. Lepas dari itu nggak bisa deh. Itu kita ngobrol gitu. Kopi is just another medium ya untuk membuka pembicaraan, untuk cari alasan. Kita ngopi yuk, gitu kan biasa kan mau ketemu kan. Ide Kopi darat tuh, isinya begitu. Walaupun ngopi sendiri juga sebetulnya nggak masalah ya, tapi Betul. kalau sama temen-temen Beda rasanya gitu kan. peruntukannya juga beda gitu. Peruntukannya beda. Kalau lagi ngopi sendiri gitu terus gitu kan habis minum gitu
Ini amat sedih. mikirin banyak hal. Gitu kan gue. Iya. Berat tuh Berat tuh Komil. Tapi gue tertarik tuh apa istilah kopi darat. Kenapa sih dibilang kopi darat ya? Kenapa nggak kopi laut? Benar ya. Ada. Benar kenapa kopi udara gitu. Kopi kapal api. Ya kita kopi darat yuk kopi. Ya, mungkin kalau ada yang tahu boleh kali komen. Ya boleh sih. Gimana penonton? Iya. Oh iya benar. Break. Oh istilahnya ya. Kopi. Istilah. Kopi ganti gitu. Berarti istilah kopinya itu bukan kopi minuman kan? COPY kan? COPY. Ya, itu dimaksudnya. gitu ya. Betul. Iya benar-benar. Wah cerdas juga. Walaupun Pasti bayar ini penonton loh. walaupun dia pengusaha distro tapi tahu loh. Luar biasa nih. Luar biasa. Oh iya. Iya benar make sense kopi darat. Gitu. Berarti harusnya bahasa Inggrisnya lain kopi gitu. Nggak nyambung lagi dan Emang terus yang ada di kita bisa dari banyak masukan dari banyak ini ya. Iya. Dan emang sejarahnya kan gitu ya. Kalau di gue juga baca-baca lagi Le Cafe Society itu dulu di Prancis tuh kayak buat ngobrol, wine, yang ngopi, nge-wine dan segala macam, makan, minum dan segala macam. Ngobrol ya filsafat lah, itu sampai revolusi ya, pemikiran kayak gitu. Emang buat ngobrol gitu. Iya. Makanya tadi menjawab kenapa terjun ke warung, bikin warung kopi ya karena itu juga gitu. kenapa lu mau bikin revolusi? Gue gue muluk-muluk banget sih hidup gue mau bikin revolusi. Gue pengen ketemu teman-teman ngobrol gitu aja. Mewadahi teman-teman buat ngobrol juga gitu. Tapi itu berhasil. So far alhamdulillah berhasil gitu ya. Ada yang nongkrong juga di Kontrak situ. lah ya. Di mana sih Mas? Di Pasar Impres Cipete Selatan. Ada Instagramnya nggak sih? Kasih Ada dong. Oke, apa Instagramnya apa? Kupi.maruti. Kopi.maruti itu. Kupi.maruti. Dia tuh Apa? Kupi Maruti bang, Kopi Maruti, Kupi sama Maruti, buatan India. Ameruti, Kopi Ameruti, roti apa? Ruti Srikaya bang. Pakai matches. Pakai matches. Kayaknya boleh kapan-kapan kita podcast kayak gitu. Yuk. Kopi Maruti ya. Tuh, di situ tuh suasana pasar. Boleh. Suasana pasar. Jadi Maksudnya dia lagi. iya ketemunya gue lagi, bosan banget jangan. Ya dia lagi. Lu ada pesan dan kesan buat para retrois nggak di dalam hal masalah kopi mengkopi begini, bukan kopi darat ya? Iya, kopi mengkopi sih sebenarnya ya balik lagi lah ya. Sebenarnya kita kadang-kadang tuh manusia suka ribet-ribet sendiri gitu kan ya. Iya, ini ya udah sesuaiin aja sama selera, terus juga mau ngapain, Kantong juga. kantongnya juga gitu. Ya. Pilihan udah banyak. Betul. Ya kan? Pilihan udah banyak. Mau yang gaya tradisional itu nggak jadi lebih cemen daripada gaya internasional gitu kan. Mau yang tadi mau minum dari piring juga ya silakan gitu kalau emang suka ya begitu sama aja kan. Selera nggak ada yang bisa bilang selera lo bagus, selera lo jelek kan. Iya. Selera subjektif gitu kan. Dan yang penting sih support lokal kopi juga. Itu yang paling penting sebenarnya. Keren. Karena Itu aja. Gitu. Itu aja. Kurang saya sama sebenarnya. We are the same. Nah, cuma memang bedanya dia karena lebih banyak tahu apa segala macam. Besok-besok misalnya mau nanggep dari manajer. Malah jadi lebih tahu dia tempe. Oke, itu sayang sekali tapi waktunya ya Ci ya. Oke, tapi anyway terima kasih terima kasih udah banyak, bisa Pak. ngundang dan Sursi udah datang ya. Oke, Mas Hadi, Mas Terima kasih Iwan. banget. Oke, para retrois, itulah filosofi kopi yang kita dapatkan dari dua narsum yang benar-benar expert dalam hal kopi mengkopi. Oknum ya? Oknum. Jangan, gue tadi kan dapetin lu ngejar-ngejar. Itu kan dateng kan di sini kan. Oke, kalau gitu obrolan ini menarik, merasa santai atau enak, kita share, komen, like, dan yang penting subscribe. Subscribe. Oke, para retrois, sampai jumpa di episode yang datang. Bye. Peace out and out.